nanti seandainya tidak ada penonton kayak apa. Karena kan kita bisa manfaatin itu tempat-tempat duduk untuk kita branding yang menjadi salah satu aset bagi tim sponsor kami. Seperti itu. Jadi kaitannya dengan sponsor dan broadcast untuk LOG. Sedangkan untuk overlay, mohon maaf tadi saya terlambat. Pak Ibu, saya butuh ini. Kebetulan saya juga membawai bidang IT sama broadcast itu kita butuh media center sama MBS itu. Nah, sampai sekarang kita Pegopol belum menentukan itu. Ada wacana itu akan dibangun oleh tim overlay. Yang kalau saya sering dengan Pak Ketua Harian, jadi kapan pulang Pak Ibu tim overlay-nya? Kalau belum pulang, saya mau ajak sebentar ke lokasi di Otonom untuk kita sama-sama turun lihat menyangkut MBS ini sangat penting. Tadinya kita rencana di gedung Sasana Kerja Kantor Gub, tapi kan saya dengar itu kantor gubernur mau dibangun. Padahal segala macam kabel IT sudah kita pasang di sana untuk gedung yang baru. Nah, ini dampaknya sangat besar bagi kesiapan media center maupun lokasi MBS itu. Makanya kalau boleh memungkinkan sebentar sore kita bisa turun sama-sama di dekat kantor otonom wacana untuk tempat media center di situ. Nah, menyangkut overlay juga salah satu tupoksi dari pemasaran di venue itu wajib menjalankan semacam bazar dan kuliner sepanjang event. Nah, kita tahu event itu 23 sampai tanggal 14, kurang lebih yang 3 minggu. Nah, itu kita butuh booth sama panggung utama. Apakah itu juga sudah direncanakan oleh tim overlay? Nanti kita coba melihat itu sama-sama. Kalau memang sudah, jangan sampai terjadi duplikasi dalam pekerjaan kita. Nah, menyangkut CB ini memang ada kegiatan di bidang pemasaran juga yang menyangkut CB. Kita juga sudah upload ke AP12. Jadi AP1 itu dia lebih kepada Indonesia Timur, ada 15 bandara. Tadi disampaikan ada 5 bandara yang nanti ditangani oleh tim CB. Nah, saya ingin tahu di sini Jayapura, Makassar, Surabaya, duanya apa lagi Pak? Medan, Bali. Nah, ada 15 bandara. Kita sudah dapat persetujuan, nanti kita sama-sama kita saling mengisi untuk kelancaran di lapangan. Itu untuk AP1 dia lebih ke tengah dan timur. Nah, jadi nanti masuk itu Makassar sama kita di sini ya Pak. Kalau sudah memang sudah ini nanti kita sama-sama itu prinsipnya sudah oke, Pak, sudah oke yang untuk bandara. AP2 juga sudah approve, dia lebih kepada Indonesia Barat. Nah, yang mau saya tahu ini lebih fokus mungkin pada saat menjelang PON ya. Nah, apakah pada saat CD meeting nanti ada tim dari CD turun juga branding atau gimana Pak? Mungkin kita bisa, karena CD meeting itu tanggal 7 itu kita sudah harus lakukan itu. Tadi saya tertarik waktu presentasi CB di bandara ya, mulai turun, mungkin ada landmark di depan sebelum itu ya, itu di dalam. Nah, apakah itu bisa terrealisir sebelum tanggal 7 April atau bagaimana? Kalau belum, langsung aja kita interaksi ya, Pak Beni izin ya supaya kita tuntas. Tanggal 7 ini sudah bisa bikin. Oh belum ya, ini kan baru perencanaan, nanti mungkin ada tender itu ya. Oke, kalau ini memang ini sudah nanti saya tugaskan bidang pemasaran untuk menghandle itu. Memang ini sebenarnya untuk CB ini sangat membantu kami dalam hal sponsor. Karena pada saat sponsor itu lihat CB itu sudah bergerak, mereka akan tertarik. Kota sudah email, mereka akan tertarik. Jadi mungkin Pak Beni juga ini proses eksekusi tendernya dipercepat aja Pak. Kalau itu sangat membantu kami tim sponsor juga untuk cari dana. Mungkin sementara dari saya itu, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rodi. Oh gitu. Oke. Izin Bapak, saya Sutopo mewakili dari cabur Bandung. Tadi saya melihat data yang ditampilkan terkait infrastruktur di iming-iming untuk
cabur judo dan tarung derajat sudah 100%. Data teknisnya ada dan fasilitas lengkap. Saya barusan dapat telepon dari ketua harian menanyakan mungkin yang dibilang lengkap untuk matras atau apa di sana sudah tersedia atau bagaimana, karena mungkin dari kami akan melakukan tes event penyampaian dari technical delegate supaya dalam waktu dekat melaksanakan tes event, sedangkan penyampaian dari ketua pencap judo mimika misalnya hanya ada gedung saja. Jadi izin yang maksudnya data tadi lengkap itu memang betul lengkap atau bagaimana? Ya. Sudah. Siap. Baik, terima kasih. Baik, kita sudah ada 4 penanya. Pertama Pak Rifai Darus, nanti kita respon supaya ada terkait overlay yang belum. Tadi dari hasil pemaparan itu pertama dari hasil pemaparan itu overlay tapi tidak tersentuh itu Pak, uang untuk kesehatan. Lalu ini kan kita lagi berada di tengah situasi pandemi. Kemudian yang keamanannya juga itu mungkin bisa dijelaskan. Yang berikut itu terkait dengan siki ya sini kalau ada di jalan-jalan mengapa kalau bisa melibatkan masyarakat setempat. Bangunan-bangunan yang ada di pinggir itu bagaimana? Apa bisa di-blending? Kalau seizin yang pemilik bangunan di jalan di macam kalau bisa di-blending aja bisa kan? Ya, tentunya nanti kita kembali ke budget. Bisa juga lagi. Yang kedua Pak, ya untuk yang di venue juga masyarakatnya mungkin dilibatkan. Saya pikir kalau yang itu pertanyaan itu ke BPP Pak. Jadi saya pikir itu sudah jadi komitmen dari BPOM di beberapa terkait pemimpin juga dan mengatur bagaimana keterlibatan masyarakat di sekitar venue maupun itu setiap saat oleh para ketua harian itu mengimbau supaya apa yang kita lakukan di venue atau di sekitar itu ada masyarakat sehingga mereka itu dilibatkan, termasuk dengan pengadaan barang jasa itu pun sudah diatur bagaimana mereka ada di bagian yang mana itu sudah ada. Jadi mudah-mudahan ya kita berharap itu bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu kalau terada lagi ya kembali ke manusia-manusia yang kerjakan. Betul begitu. Ya kalau himbauan kepada seluruh instansi baik swasta maupun pemerintah itu memang kemarin di pertemuan dengan Wastra juga hari ini juga masih ada di horizon. Mereka sudah sudah himbauan supaya segera mungkin ada himbauan. Kapolda juga sudah ada informasi untuk Kapolres mulai nanti kita sudah bisa promosikan PON di wilayah-wilayah kerja wilayah Polres masing-masing di seluruh tanah Papua. Mungkin seperti itu Pak Rifai. Saya pikir yang lainnya ini bisa direspon langsung oleh tim konsultan. Silakan. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Ada beberapa hal memang yang berkaitan dengan tim overlay. Kita dari tim overlay memang ada dari skop pekerjaannya adalah kita melengkapi secara fasilitas dan utilitas dari masing-masing gedung. Masing-masing gedung kalau memang kita butuh secara overlay kita adakan. Cuman untuk kaitannya dengan arena memang ada beberapa hal yang sebenarnya kita nggak persiapkan karena memang ada spesialisasi masing-masing untuk di bidang tersebut. Dan untuk yang pertama mungkin dari Pak Daud untuk dari tim Anggar ya.
Untuk dikaitan dengan ruang medis, kita memang pasti mengalokasikan untuk ruang medis, dan beberapa gedung punya fasilitas untuk ruang medis. Kalau ataupun nggak ada secara kecukupan ruang, kita biasa adakan dengan tenda portable, tenda 5x5, isinya meja, kursi, sama ada istilahnya buat tempat tidur medis, biasanya seperti itu. Cuman AC ada, biasanya kalau nggak kecukupan ruang, kita larikan, kalau secara layout, secara kecukupan ruang itu tidak ada, kita alokasikan untuk tenda, biasanya di situ, sekitar situ, selama areanya memang cukup. Nah, di situ secara fasilitas memang dari kita ada beberapa, terutama tenda itu sendiri dengan cover kanan kirinya penutup. Terus ada meja kursi. Nah, mungkin untuk dari tempat tidur medis bisa dari untuk mungkin kerjasama sama rumah sakit atau puskesmas terdekat, biasanya seperti itu. Nah, tapi memang suatu paket dari venue olahraga memang salah satunya adalah ruang medis. Yang kedua adalah keamanan, itu pasti karena kita menjaga secara keamanan 24 jam selama venue, jangan sampai ada terjadi apa-apa.